Assalamualaikum. Apa kabar Bu Kenis? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Kenis tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Iya ini Bu, saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau berkeluh kesah, mau cerita kepada siapa. Kira-kira Bu Dina ada waktu enggak untuk mendengarkan keluh kesah saya? Kalau itu pun kalau Bu Dina nggak sibuk. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Oh, alhamdulillah. Terima kasih loh Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, hari ini hari pertama saya menghadapi siswa setelah libur, saya sedikit bingung gitu Bu, dan kaget dengan siswa saya yang sekarang. Oh iya, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi kebingungan Bu Kenis, dan kira-kira apa yang Bu Kenis harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya itu berharap Bu, setelah kita ngobrol kayak gini, setelah kita diskusi, saya berharap ada solusi ketika saya diskusi dengan Bu Dina setelah menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Dina. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Kenis dapatkan? Enggak Bu, yang penting itu masalah saya ini Bu, dan keluh kesah saya ada solusi dan jalan keluarnya Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi, permasalahannya seperti apa Bu? Monggo diceritakan. Gini loh Bu, kan namanya juga baru ketemu siswa, saya tuh ngadakan tes diagnostik, kemudian saya panggil satu persatu siswa saya untuk lebih dekat antara wali kelas dan siswa. Ternyata Bu, ada siswa saya yang belum bisa membaca, jadi saya bingung Bu. Wah, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya cukup serius sih Bu. Murid kelas 6 masih tidak bisa membaca. Iya Bu, sebelum-sebelumnya saya tidak pernah dapat siswa yang seperti ini, yang belum bisa membaca. Jadi saya bingung Bu. Ya, kalau menurut Bu Kenis nih, apa penyebab anak tersebut belum bisa membaca, Bu? Saya sudah bertanya Bu kepada guru sebelumnya, wali kelas sebelumnya di kelas 5. Katanya mungkin ya Bu ya, juga belum pasti bahwa di kelas 5 itu memang sudah tidak bisa membaca, namun setelah dilatih bisa membaca Bu, walaupun masih belum selancar teman-teman yang lain Bu. Di situ saya, Oh, oh bagaimana ini? oh iya, lalu kira-kira mengapa di kelas 6 anak tersebut tidak bisa membaca? Mungkin Bu Kenis tahu penyebabnya. Mungkin ini ya Bu ya, hanya perkiraan. Menurut saya kemarin di kelas 5 wali kelasnya sudah sangat membantu, sangat melatih, akhirnya mengeja Bu. Namun setelah libur panjang Bu, libur kenaikan kelas, mungkin kebanyakan main gadget atau main bersama temannya, akhirnya lupa Bu. Tidak ada latihan lagi, tidak ada Hmm. konsentrasi lagi untuk belajar membaca, akhirnya masuk lagi di kelas 6 tidak bisa membaca Bu. Oh, alah. Nah, iya bisa jadi seperti itu. Apakah mungkin ada alasan lain lagi, Bu? Mungkin juga kurang perhatian orang tua, Bu, karena kan kalau selama di rumah kita tidak bisa mantau sebagai guru. Orang tuanya di rumah mungkin kurang perhatian. Ya maklum ya, Bu ya, di sini orang tuanya kan pasti bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin anaknya dibiarkan main game, dibiarkan main bersama teman-temannya, begitu, Bu. Ya bisa juga sih ya Bu alasan tersebut.
Kemudian nih ya, menurut Bu Kenis, apa yang bisa Bu Kenis lakukan untuk anak-anak tersebut agar ada keinginan untuk bisa membaca? Saya pertama akan melakukan pendekatan dulu ya Bu ya, karena namanya orang baru, mungkin dia masih takut kepada saya sebagai wali kelas barunya, atau masih malu. Mungkin saya akan sering mengajak bicara, sering mengajak konsultasi. Akhirnya nanti kalau sudah lebih dekat, saya mengajari membaca, mengenal huruf, mengeja sampai benar-benar dia lancar membaca Bu. Wah, bagus sekali langkah awal Bu Kenis. Bisa juga Bu Kenis berkolaborasi dengan orang tua selama anak-anak ada di rumah. Iya betul Bu, saya harus juga bisa berkolaborasi dengan wali murid, dengan orang tua, karena memang jam di rumah lebih banyak daripada jam di sekolah kan Bu. Ya, nah setuju, saya sangat setuju dengan Bu Kenis. Dengan kolaborasi antara orang tua dan guru, di mana guru mendidik anak di sekolah dan tugas orang tua mengawasi anak belajar di rumah, insya Allah bisa membantu anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini, selain menemui orang tua, apalagi yang akan Bu Kenis lakukan untuk menarik minat baca dalam diri anak? Mungkin saya akan nanti memberikan majalah-majalah seperti majalah Bobo Bu, majalah anak kan menarik. Di situ ada gambarnya, ada komiknya, mungkin kan siswanya juga lebih antusias untuk belajar membaca di situ Bu. Dan juga Wah, mungkin di kelas saya membuat pojok baca Bu, biar lebih semangat lagi dan menularkan kepada yang lain. Gitu wah, Bu, itu iya, iya, rencana iya. saya. Menarik sekali itu Bu, karena seperti yang kita tahu, isi majalah anak-anak tersebut sangat menarik dan banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Kemudian untuk pembelajaran di kelas ini Bu, mungkin ada gambaran bagaimana supaya anak-anak senang belajar di dalam kelas. Biar anak-anak lebih semangat ya Bu ya, lebih semangat belajar di kelas dan lebih menyenangkan. Mungkin saya akan bersama siswa yang lain belajar membaca bersama komiknya, majalahnya, dan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik Bu. Namanya anak-anak ya Bu ya, mungkin lebih suka ada gambarnya nanti atau warna-warna yang menarik Bu, begitu. Ya, ya, benar sekali itu Bu. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak akan lebih bersemangat belajar, sehingga anak akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Motivasi Bu. Terima kasih ya Bu. Ini mendengar kata motivasi saya punya ide nih Bu. Menurut Ibu bagaimana agar siswa saya yang tadi itu lebih giat belajar, lebih giat membaca, saya berikan pujian kepada dia, berikan dukungan, motivasi sehingga dia lebih punya percaya diri lagi Bu untuk selalu belajar membaca Bu. Bagaimana menurut Bu Dina? Ya, subhanallah, luar biasa Bu Kenis. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah saya agak lega Bu setelah bercerita kepada Bu Dina ini. Setelah bercerita kita diskusi, saya menemukan beberapa ide dan juga motivasi dari Bu Dina membuat saya semangat untuk mengajari siswa saya agar semuanya lancar membaca Bu. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Kenis sudah merasa lega. Terus nih, dari yang sudah Bu Kenis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Kenis lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan waktunya atau gimana Bu? Target saya Bu ya, sebelum ujian tengah semester siswa saya yang tidak lancar membaca itu sudah lancar Bu. Komitmennya saya akan terus komunikasi dengan murid, kemudian berkonsultasi juga dengan teman yang lain serta menjaga hubungan yang baik, terus berkomunikasi dengan wali murid tentang perkembangan putra-putrinya di sekolah Bu, gitu. Oke, lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Kenis butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut?
Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan yaitu Bu dari sekolah mungkin ada pengadaan buku-buku bacaan yang menarik untuk siswa. Kemudian sudah menyediakan tentang pojok baca juga di masing-masing kelas agar tidak terjadi seperti ini lagi Bu, begitu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Bu Kenis bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, terima kasih ya Bu ya. Semoga ini bisa segera terlaksana dan harapan saya tercapai Bu untuk siswa-siswa saya lancar membaca semua Bu. Amin. Ya, sama-sama Bu Kenis. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, mari Bu Kenis. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama, terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bu Kenis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ada apa Bapak memanggil saya? Ya, maaf ya ganggu waktunya sebentar waktu kamu, Din. Iya Pak, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak? Hari ini kita bisa ngobrol ya, tapi meskipun sedikit lama waktunya tidak apa-apa ya, Dina ya. Iya Pak, boleh Pak, silahkan Pak. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu tampak murung dan tidak semangat. Bapak tahu, kamu kan perwakilan sekolah untuk ikut lomba bahasa Inggris ya. Tapi Bapak melihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri. Apa benar begitu, Dina? Iya Pak, benar. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk kita buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Iya Pak. Apa itu kalau dari kamu, Dina? Dina maunya pada akhir pertemuan dengan Bapak dapat menyelesaikan permasalahan yang Dina hadapi. Saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri ini karena apa sih? Iya Pak, sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri Pak, atau lebih tepatnya kurang pede untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya melihat masih ada kawan saya yang lebih baik daripada saya untuk ikut lomba tingkat kabupaten ini Pak. Nah, yang saya lihat itu ada yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Misalkan ada Andra, ada Maisel, ada Husen, dan ada Yusuf juga bagus loh Pak. Jadi saya agak minder Pak. Nah, kira-kira nih, misalkan Bapak memberikan pertanyaan buat kamu, dijawab ya. Nanti dalam pemahaman Dina, misalkan pada kondisi saat ini dari skala 1 sampai 10, kemampuan Dina dalam mengukur diri dalam keterampilan berbahasa Inggris itu dinilai berapa? Ayo. Maksudnya Pak? Maksudnya begini. Ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Dina terkait potensi diri Dina yang dimiliki, ya, terkait kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris, nah, kira-kira Dina berada di poin berapa? Saya rasa saya bisa Pak kalau dalam berbahasa Inggris. Ya, saya pikir saya mampu Pak berada di poin 8. Tetapi saya melihat ada kawan saya yang lebih bagus untuk menjadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Pak.
Saya takut mengecewakan sekolah, seumpama saya nanti gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, kamu sudah bisa mendeskripsikan diri kamu. Pertanyaannya berikutnya, kira-kira apa nih kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Iya Pak, kalau untuk teksnya sendiri sudah saya pelajari. Saya sudah sedikit hafal. Ya kira-kira membutuhkan 2 hari lagi saya bisa menghafal semuanya. Tapi saya merasa masih sering gugup, Pak. Nah, kamu sudah tahu itu. Kemudian, kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini, peluang apa sih yang bisa kamu ambil dalam kondisi kamu seperti ini? Kemungkinan, Pak, kalau untuk masalah gugup, saya bisa berlatih, Pak. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan saya, atau mengajak kawan untuk bisa membantu saya. Misalkan saya latih kawan saya sebagai juri supaya saya terbiasa tampil di hadapan orang lain. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang saya tegaskan lagi ya, kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini, Din, ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini? Gangguannya, Pak, saya merasakan rasa gugup yang berlebihan sehingga menghilangkan konsentrasi saya dalam berpidato. Jadi seperti apa ya? Jadi hilang apa yang selama ini sudah saya hafalkan, Pak. Oke, kalau dari Dina sendiri sudah tahu dong kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih tadi? Ya Pak, mungkin bisa saya praktekkan nanti ketika menjadi petugas upacara. Selain itu, mungkin saya perlu berlatih untuk sering menggunakan teknik pernafasan. Oke, bagus itu. Dan itu sudah sangat brilian menurut saya. Oke, selain itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernafasan tadi? Saya akan berlatih sungguh-sungguh dan mungkin menyendiri terlebih dahulu supaya saya bisa lebih mudah untuk berkonsentrasi. Kira-kira strateginya apa yang akan kamu lakukan, Din? Mungkin selain menyendiri terlebih dahulu, saya juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan Google Translate agar terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Inggris dan akan saya terus ulang dan ulang terus, Pak. Oke, bagus sekali Dina. Nah, kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama dari kamu? Ayo. Mungkin latihan akan saya lakukan setiap harinya, Pak. Dan saya targetkan dalam jangka waktu 3 hari, insya Allah sudah bisa, Pak, saya melakukan semuanya. Nah, gitu dong. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari yang kamu lakukan? Kalau seperti ini, saya bisa mengikuti lomba dan saya bisa jadi juara, Pak. Mantap, itu dong, kan bisa juara, pasti membanggakan sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan? Biasanya gangguannya berupa rasa malas, Pak. Itu yang mungkin bisa muncul. Nah, itu nanti akan saya antisipasi mungkin dengan memotivasi diri saya, Pak. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa kamu terapkan. Nah, saya harap saya hanya menggarisbawahi saja bahwa kalau sudah terpilih dari sekolah untuk mewakili lomba, berarti
kamu memang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu ini, karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini? Ayo. Untuk komitmen yang bisa saya lakukan, insya Allah saya akan terus berlatih hingga sampai pada hari perlombaan, Pak. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu? Mungkin nanti saya minta bantuan oleh Mr. Brandon selaku guru bahasa Inggris dan pembimbing yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya. Dan mungkin bisa my bestie, Richard dan Cynthia, Pak. Wah, sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu kamu. Sangat berpengaruh sekali, Pak. Apalagi bestie, Pak. Gitu, Pak. Baik, kalau sudah seperti ini, apa nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Baik, Pak. Mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah saya tadi rencanakan, serta membuat suatu refleksi diri. Baik, bagus. Nah, kira-kira kapan kita melakukan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kalau bisa nih, Pak, 2 hari atau 3 hari dari sekarang, Pak. Baik, insya Allah Bapak bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baiklah, akhirnya pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi nih, dan insya Allah kamu semakin percaya diri. Ya, harapannya di dalam diri kamu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri yang tinggi. Iya, Pak. Tinggal rasa gugupnya ini, Pak. Kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang biasa, karena seluruh peserta lomba pasti akan merasakan rasa gugup yang sama seperti kamu. Kalau saran saya ya, jadikanlah hal tersebut menjadi pembiasaan kamu dengan menganggap dewan juri ataupun yang melihat pidato bahasa Inggris kamu anggap aja tidak ada, ya, sehingga akan memudahkan mindset kamu menghindari rasa gugup tersebut. Iya, Pak. Mohon bantuannya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, cukup ya. Demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan Dina hari ini. Nah, sekarang untuk Dina dipersilakan untuk kembali ke kelasnya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.